semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab ya, Ustaz, ya. Amin ya Allah. Tadi memang ada beberapa pembahasan ya tentang masalah ini. Memang menyangkut tadi mungkin ada beberapa yang bingung tentang ruqyah juga tadi ya. Sebenarnya memang ruqyah diperbolehkan di dalam Islam asal memang tidak ada unsur kesyirikan di situ. Tapi yang memang harus diperhatikan adalah ini orang yang masuk surga tanpa dihisab adalah salah satunya orang yang tidak minta diruqyah. Karena memang ada beberapa ya orang-orang yang ketika dia sakit, dia mengalami sesuatu, dia menganggap dirinya lagi sial, dia minta diruqyah gitu. Jadi apa-apa ruqyah, akhirnya dia minta orang tuh ruqyah saya dong. Padahal sayang sekali ya, salah satu orang yang bisa masuk tanpa dihisab kan nggak minta diruqyah. Ya, sayang kan hal ini ya. Orang-orang yang tidak sial gitu. Percaya sial. Ya, tatoyur tadi ya. Ya, karena misalnya kayak percaya dengan zodiak, terus juga hari sial mungkin kalau lihat ada binatang lewat ketabrak, terus kita yang lihat, kita yang lindas, ataupun ada sesuatu hal mendengar suatu kabar yang tidak baik, akhirnya aku nggak mau berdagang karena aku bisa sial, ataupun aku nggak laku dagangannya ini. Dan ini masalah syirik ini penting sekali buat kita sih, dalam arti memang kita harus hindari sekali. Bahkan Rasulullah SAW pernah ya mengkhawatirkan sekali para sahabat. Sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada menimpa kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya maksudnya syirik kecil itu apa, lalu Rasulullah SAW menjawab, yaitu riya. Bayangkan, riya itu salah satu syirik kecil gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita lakukan karena Allah Ta'ala. Berarti kalau selfie ketika lagi sholat itu termasuk syirik kecil karena ria ya? Aduh, Allah Ta'ala. Oke pemirsa, kita akan bahas berikut ini mengenai seorang sahabat Rasulullah yang pernah bertemu dengan Dajjal. Waduh, ini seru ini ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang untuk belajar di Berita Islami Masa Kini. Dan ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas ya. Pembahasan pertama ini nikmat sekali didengarnya. Apa sih? Karena orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan juga diazab. Waduh, karena kita orang-orang yang tanpa dihisab masuk surga ya. Iya, amin betul. Ya Allah. Apa aja tuh sih? Nah, langsung kita lihat aja seperti apa ya. Ini dia. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Pemirsa beriman, tahukah Anda bahwa orang yang masuk surga terbagi menjadi 3 macam, yaitu langsung masuk surga tanpa hisab atau dihitung kebaikan dan keburukannya, masuk surga setelah dihisab, dan masuk surga setelah diazab terlebih dahulu di neraka. Tentunya, semua orang akan mengidam-idamkan masuk surga tanpa harus masuk neraka. Tapi bagaimana caranya? Mungkin ini adalah pertanyaan yang terlintas di benak setiap orang secara spontan begitu mendengar judul ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Beliau bersabda, beberapa umat ditampakkan kepadaku, lalu kulihat seorang nabi bersama beberapa orang. Ada seorang nabi bersama 1 atau 2 orang, dan ada seorang nabi yang tidak disertai siapapun. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku satu golongan dalam jumlah yang amat banyak, sehingga aku mengira mereka adalah umatku. Maka ada yang memberitahukan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Aku melihat lagi, ternyata di sana ada jumlah yang lebih banyak lagi. Ada yang memberitahukan kepadaku, itulah umatmu. 70.000 orang di antara mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian beliau bangkit dan masuk rumah. Maka orang-orang berkumpul bersama orang-orang yang sudah berkumpul. Sebagian mereka mengatakan, barangkali mereka adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian yang lain mengatakan, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak menyekutukan sesuatu pun beserta Allah. Mereka pun mengatakan banyak hal. Lalu
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui mereka, maka beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak meminta untuk berobat dengan cara disundut dengan api, dan tidak melakukan tathayur, serta mereka bertawakal kepada Allah. Lalu Ukasyah bin Mishon berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikan aku termasuk golongan mereka. Beliau bersabda, engkau termasuk golongan mereka. Kemudian ada orang lain berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikan aku termasuk golongan mereka. Beliau bersabda, engkau sudah didahului Ukasyah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di antara pelajaran paling berharga yang bisa dipetik dari hadis ini adalah bahwa tidak meminta ruqyah, tidak berobat dengan cara disundut dengan besi panas atau kai, dan tidak menganggap akan mengalami kesialan setelah mendengar atau melihat sesuatu tathayur merupakan wujud dan realisasi dari tawakal kepada Allah. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya agar tidak melakukan ketiga hal tersebut, karena dikhawatirkan seorang hamba menggantungkan harapan kesembuhannya kepada cara pengobatan tersebut dan bukannya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, dari hadis tersebut juga bisa diambil kesimpulan bahwa agar masuk surga tanpa hisab, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah membersihkan tauhid dari noda-noda syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif atau lurus. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb. Quran Surah An-Nahl ayat 120. Dalam ayat ini, Allah memuji Nabi Ibrahim dengan menyebutkan 4 sifat, yang apabila keempat sifat ini ada pada diri seorang insan, maka ia berhak mendapatkan balasan yang tertinggi, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dalam ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya pada mereka itu Ibrahim dan umatnya ada teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 6. Maksud dari balasan yang paling besar dan keselamatan yang diperoleh adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itulah keselamatan hakiki yang dinanti oleh setiap jiwa yang pasti akan merasakan mati. Allah juga berfirman tentang Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Pemirsa beriman, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling paham tentang tauhid. Maka orang yang hendak mempraktekkan tauhid dalam dirinya harus mencontoh ajaran beliau. Agar terhindar dari perbuatan syirik, kita harus patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat patuh kepada Allah, teguh dalam ketaatannya dan senantiasa berada dalam ketundukannya apapun keadaannya. Buktinya, ketika beliau diuji dengan perintah untuk menyembelih putra kesayangannya, beliau pun tetap patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang untuk belajar di Berita Islami Masa Kini. Dan ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas ya. Pembahasan pertama ini nikmat sekali didengarnya. Apa sih? Karena orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan juga diazab. Waduh, karena kita orang-orang yang tanpa dihisab masuk surga ya. Iya, amin betul. ya Allah. Apa aja itu sih? Nah, langsung kita lihat aja seperti apa ya. Ini dia. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Pemirsa beriman,
Tahukah Anda bahwa orang yang masuk surga terbagi menjadi 3 macam, yaitu langsung masuk surga tanpa hisab atau dihitung kebaikan dan keburukannya, masuk surga setelah dihisab, dan masuk surga setelah diazab terlebih dahulu di neraka. Tentunya, semua orang akan mengidam-idamkan masuk surga tanpa harus masuk neraka. Tapi bagaimana caranya? Mungkin ini adalah pertanyaan yang terlintas di benak setiap orang secara spontan begitu mendengar judul ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Beliau bersabda, beberapa umat ditampakkan kepadaku, lalu kulihat seorang nabi bersama beberapa orang. Ada seorang nabi bersama 1 atau 2 orang, dan ada seorang nabi yang tidak disertai siapapun. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku satu golongan dalam jumlah yang amat banyak, sehingga aku mengira mereka adalah umatku. Maka ada yang memberitahukan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Aku melihat lagi, ternyata di sana ada jumlah yang lebih banyak lagi. Ada yang memberitahukan kepadaku, itulah umatmu. 70.000 orang di antara mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian beliau bangkit dan masuk rumah. Maka orang-orang berkumpul bersama orang-orang yang sudah berkumpul. Sebagian mereka mengatakan, barangkali mereka adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian yang lain mengatakan, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak menyekutukan sesuatu pun beserta Allah. Mereka pun mengatakan banyak hal. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui mereka. Maka beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak meminta untuk berobat dengan cara disundut dengan api, dan tidak melakukan tathayur, serta mereka bertawakal kepada Allah. Lalu Ukasyah bin Mishon berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikan aku termasuk golongan mereka. Beliau bersabda, engkau termasuk golongan mereka. Kemudian ada orang lain berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikan aku termasuk golongan mereka. Beliau bersabda, engkau sudah didahului Ukasyah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di antara pelajaran paling berharga yang bisa dipetik dari hadis ini adalah bahwa tidak meminta ruqyah, tidak berobat dengan cara disundut dengan besi panas atau kai, dan tidak menganggap akan mengalami kesialan setelah mendengar atau melihat sesuatu tathayur merupakan wujud dan realisasi dari tawakal kepada Allah. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya agar tidak melakukan ketiga hal tersebut, karena dikhawatirkan seorang hamba menggantungkan harapan kesembuhannya kepada cara pengobatan tersebut dan bukannya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, dari hadis tersebut juga bisa diambil kesimpulan bahwa agar masuk surga tanpa hisab, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah membersihkan tauhid dari noda-noda syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif atau lurus. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb. Quran Surah An-Nahl ayat 120. Dalam ayat ini, Allah memuji Nabi Ibrahim dengan menyebutkan 4 sifat, yang apabila keempat sifat ini ada pada diri seorang insan, maka ia berhak mendapatkan balasan yang tertinggi, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dalam ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya pada mereka itu Ibrahim dan umatnya ada teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 6. Maksud dari balasan yang paling besar